Selamat sore pada sahabat Diksi dimanapun kalian berada. Pada sore hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang kalian lamar, yang berhubungan dengan pekerjaan customer service. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Ya, pertanyaan pertama, ya, what are the personal qualities that you believe are essential for everyone working with customers in a service environment? Artinya mungkin bahasa Indonesia kira-kira begini. Menurut Anda, kualitas pribadi yang bagaimana untuk seorang calon customer service? Ya. Nah, baik. Jadi di sini kita analisa dulu artinya pertanyaan ini. Makna pertanyaan ini arahnya kemana? Jadi kita baca sekali lagi, what are the personal qualities that you believe are essential for everyone working with customer service in service environments. Jadi kalau kita analisa maksudnya adalah kira-kira menurut pendapat kamu kualitas yang bagaimana orang yang layak untuk menjadi customer service profesional, kira-kira begitu. Jadi kita sudah dapat sekarang makna dari pertanyaan itu. Nah, sekarang kita tinggal jawab. Jadi kualitas yang bagaimana untuk seseorang yang diperlukan bisa menjadi customer service. Nah, HRD ingin mengetahui sejauh mana sih sebenarnya pemahaman kamu tentang customer service. Nah, untuk menjawab ini ada baiknya mungkin para sahabat Diksi dimanapun kalian berada, kalian bisa menjawab ya, kualitas customer service yang dibutuhkan itu adalah kualitas yang bisa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apa kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi mengidentify customer need and customer wants. Nah, jadi di sini banyak para customer service ini yang penting jualan tanpa bisa membedakan mana itu wants, mana itu need. Ya, sehingga pada saat si pelanggan pulang ke rumah setelah dia membeli produknya itu, produk kamu itu, si pelanggan itu merasa menyesal, kenapa ya gue beli itu barang gitu loh. Jadi karena si customer ini, si customer service ini hanya pengetahuannya hanya mampu menjual tanpa bisa mengidentifikasi mana itu wants, mana itu need. Bukan hanya itu, jadi kualifikasi seseorang untuk customer service itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman tentang pelanggan tentunya dan berkeinginan untuk membantu pelanggan untuk melakukan suatu penjualan. Karena begini, kadang-kadang pelanggan itu datang ke tempat kita, dia tentunya sudah ada satu target yang mau dicapai dengan budget yang dia miliki. Ya, kadang-kadang budget yang dimiliki itu tidak sesuai dengan barang atau target yang dicapai. Oleh karena itu, disinilah kemampuan seorang customer service untuk mengetahui variety produk. Jadi bermacam-macam produk, nanti macam-macam produk itu dengan mengetahui fitur dan benefit masing-masing produk itu, nah itu yang nanti ditawarkan kepada si pelanggan, ya, sesuai dengan budget dia. Ya, jadi tetapi keputusan juga tetap berlaku kepada siapa? Kepada pelanggan. Jadi jawabnya adalah ya, yaitu kemampuanmu untuk mengidentify customer need and customer want. Itu nomor satu. Nomor dua, customer service yang mengerti dan berkeinginan untuk membantu si customers untuk mencapai targetnya sesuai dengan dana atau budget yang dimilikinya. Ya, nah sekarang kita lihat pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 ini, di seri HRD mungkin menanya begini, seperti ini kepada kalian. What do you see as the most rewarding part of working with customers? Jadi kalau bahasa Indonesia barangkali, menurut kamu
apa saja yang paling berharga jika bekerja melayani pelanggan? Kira-kira apa yang paling berkesan? Nah, itu barangkali. Kira-kira apa yang berkesan menurut kita, menurut kamu, bekerja sebagai customer service yang profesional? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang paling berkesan adalah ketika kita memberikan pelayanan kepada pelanggan dan pelanggan itu puas dengan pelayanan kita, itu adalah satu pesan yang sangat luar biasa. Ya, jadi customer satisfaction. Jadi customer satisfaction itu adalah the most rewarding part working as a customer service. Ya, jadi itu yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Ketika saya bekerja sebagai customer service beberapa puluh tahun lalu, ya, tidak ada kata yang lebih bahagia bagi saya ketika saya bisa memenuhi kepuasan pelanggan saya. Ya, nah yang kedua adalah kepuasan yang paling berkesan kita dapatkan, ya, the most rewarding katanya, the most rewarding part of working with a customers adalah if we have, ya, personal connection with many customers. Jadi kita memiliki banyak koneksi dengan beragam-ragam pelanggan. Jadi kita membangun hubungan yang baik. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang sering mungkin ditanyakan oleh interviewer kepada Anda, kepada teman-teman yang mencari pekerjaan sebagai customer service profesional adalah, what do you believe the biggest challenge in working with customers? Jadi tantangan apa menurut kamu yang paling besar jika kita bekerja sebagai customer service profesional? Jadi tantangan apa yang paling besar yang menurut kamu? Ya. Jadi sebenarnya tantangan yang paling besar karena dunia ini sudah semakin hyper kompetitif, ya, negara lain memproduksikan produk yang sama, negara ini memproduksikan produk yang sama, hyper kompetitif. Jadi there is no more barrier, tidak ada lagi hambatan. Kita masuk di globalisasi. Tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh customer service adalah bila mana, ya, si customer service itu bisa mereflek budget dan sesuai dengan need or wants. Ya, jadi dana yang dimiliki oleh si customer sesuai dengan need-nya atau sesuai dengan wants. If you can match it together, itu merupakan tantangan yang terbesar. Artinya, as a customer service, kalian harus paham betul dengan semua produk kalian. Ya, paham dengan fiturnya, paham dengan benefitnya, ya, sehingga si pelanggan itu, ya, bisa mensinkronkan budget dengan worth-nya, budget dengan need-nya. Jadi sama. Karena kenapa? Pada saat si pelanggan merasa budget dengan yang didapatkan need and want-nya, dia akan mencari ke tempat lain. Tapi pada saat kamu bisa menceritakan besaran budgetnya dengan besaran yang didapatkan untuk kebutuhan need-nya dan wants-nya, itu merupakan tantangan terbesar sebagai customer service. Ya, alright. Nah, kemudian kita lanjut pertanyaan yang keempat. What change have you seen in the customer service profession since you took your first service provider position? Jadi bahasa Indonesianya barangkali, perubahan apa yang kamu lihat pada profesi customer service ketika kamu berada pada posisi? Ya, let me repeat the question again. What change have you seen in the customer service profession since you took your first service provider position?
Jadi perubahan apa yang kamu lihat di dunia customer service ketika ada service provider? Jadi perubahan yang bisa kita lihat itu adalah customer has many venues in which to voice his or her opinion, seperti Twitter, Facebook, Google Review. Artinya customer itu akan semakin banyak opsi untuk menyampaikan pendapatnya, suara. Jadi as a customer service, kita juga harus tetap memantau Twitter, memantau Facebook, memantau Google Review. Karena that is the voice of your customers. Itulah perubahan yang kita alami setelah ada service provider. Nomor 5, what future issues? Jadi, do you see involving related to dealing with customer in your profession? And why do you think these are important? Atau bahasa Indonesia, apa potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh customer service di masa depan, ya, yang berhubungan dengan profesi customer service? Apa potensi permasalahan yang akan mungkin terjadi di dunia pelayanan? Nah, permasalahannya itu adalah, potensi permasalahan yang muncul adalah jika kita bisa mengadap customer need and customer want. Jika kita mengadap customer need and customer want all the time, or we would be out of business. Jadi jika kita mampu mengadaptasi kebutuhan pelanggan, need and want, setiap hari kita tetap bisnis kita ada. Tetapi jika kita tidak bisa lagi beradaptasi dengan kebutuhan need pelanggan dan want pelanggan, you will be out of the business. Anda akan keluar dari bisnis, Anda akan bangkrut, Anda akan selesai. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, kita yang menentukan masa depan. Dengan cara teruslah mengadop customer need and want. Okay, the last question. What advice related to customer service do you have for anyone seeking or continuing a career in a customer service environment? Atau mungkin bahasa Indonesia barangkali, apa saran kamu terkait dengan pengembangan karir di customer service profesional? Apa saran? Jadi untuk mengembangkan karir kamu, if you want to be success in customer service professional, just do your work. Lakukanlah pekerjaan kamu dengan honest and sincere dalam melakukan pekerjaan. I believe one of these days you will be successful as a customer service professional. Saya Rudi Manulang, mudah-mudahan 6 pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang mencari pekerjaan sebagai customer service profesional. Jangan lupa Anda share YouTube kita kepada teman-teman kita yang lain yang sedang mencari pekerjaan. Sampai bertemu